Lord, I believe. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, "Ini aku, utuslah aku." Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Dia. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Saya undang, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Kita berdoa. Supaya semua kita yang ada di tempat ini, yang beribadah di rumah-rumah, sungguh-sungguh hari ini kita bisa mengalami lawatan Tuhan. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita yang berusaha untuk membuat kita tidak konsentrasi, tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Sepakat? Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perkenanan-Mu atas setiap kami. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup. Ketika Tuhan memberikan kami nafas kehidupan hari ini, Tuhan masih punya rencana untuk setiap kami. Untuk kami melakukan hal-hal yang baik. Untuk kami melakukan kehendak Bapa. Maka di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, kami siapkan hati kami untuk kami beribadah di hadapan Tuhan. Untuk kami memuji Tuhan. Untuk kami menyembah Tuhan. Untuk kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan di rumah-rumah dimanapun saat ini kami berada. Tuhan, biarlah Tuhan kehadiran-Mu sungguh-sungguh melawat setiap jemaat-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengintimidasi setiap kami. Untuk kami tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan Engkau yang mengintimidasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang benar-benar menaungi setiap kami, menguasai setiap roh kami, membuat kami hidup dan kami menyembah Tuhan. Roh kami hidup untuk kami menyembah Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Katakan puji Tuhan. Haleluya. Kuasa maut telah dikintai. Yesus hidup. Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut tak dikalahkan. Kita jadi
dikasihi Tuhan, siapa di sini yang merasa bahwa dia sudah bebas dari segala kutuk dan dosa? Siapa yang sudah dimenangkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan, aku sudah dimenangkan oleh Tuhan. Senang gak kalau dimenangkan oleh Tuhan? Kalau senang, coba aku mau lihat senyum yang terbaik. Matanya bisa kelihatan loh senyumnya. Kalau kita menang, kalau kita bersyukur, kalau kita berterima kasih, bagaimana rasanya kalau seseorang yang merasa senang? Coba deh dirasakan, kalau senang gimana? Oh, udah kerasa ya? Om Riki udah kerasa? Tante Mimi sudah kerasa senangnya? Senang diselamatkan oleh Tuhan? Ayo ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan dengan rasa syukur, dengan ekspresi saudara di hadapan Tuhan. Kita sudah menang oleh karena Tuhan Yesus membuat kita menjadi umat-umat pemenang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh. Sekali lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yang menang berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh-sungguh saya mengharapkan semua kita bisa mengalami Roh Kudus yang memulihkan saudara, membakar setiap hati kita untuk roh kita hidup menyembah Dia. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku.
kami boleh dipulihkan oleh Roh Kudus. Kawal aku yang kudus, jamalah setiap kami. Penuhi setiap kami dengan Roh. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
saudaramu. Dia Roh Allah yang mau bersama-sama dengan engkau. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh biarlah firman-Mu
mengubahkan setiap kami. Firman-Mu mengubahkan pola pikir kami Tuhan. Firman-Mu sungguh-sungguh mengubahkan pola rasa kami Tuhan. Firman-Mu sungguh-sungguh mengubahkan pola tindak kami ya Tuhan. Ini setiap kami. Kami mau siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur karena kami masih bisa menerima firman Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Tuhan kita baik dan Dia ingin menyatakan kebaikannya di dalam hidupmu hari demi hari. Tiap-tiap hari. Dia ingin menyatakan kuasanya yang besar di dalam hidupmu. Hanya satu yang Dia minta. Percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Cuman satu. Percaya dan taat. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di tepi lautan, mereka bingung. Mau mundur, ada musuh di belakang, ada pasukan Mesir. Kanan kiri, gunung yang tinggi, gunung batu, enggak bisa. Di depan ada laut. Lalu Tuhan perintahkan kepada Musa untuk apa? Angkat tongkatnya. Enggak masuk akal. Menghadapi jalan buntu, Tuhan cuma suruh angkat tongkat. Enggak masuk akal. Tetapi ketika Musa taat, tongkatnya diangkat di atas lautan. Laut itu terbelah. Ketika kemudian mereka sudah menyeberangi lautan itu. Kemudian mereka berjalan di padang gurun. Dan akhirnya mereka sampai di tanah yang dituju. Mereka harus menyeberangi sebuah sungai. Sebuah sungai yang cukup lebar. Apa yang harus dilakukan? Tuhan perintahkan para imam maju berjalan di depan. Membawa tabut perjanjian Tuhan. Apakah ketika mereka sampai di tepi sungai, sungai itu terbelah? Atau tiba-tiba muncul jembatan? Tidak. Para imam harus menginjakkan kakinya ke dalam sungai itu terlebih dulu. Menginjak sungai itu. Taat melangkah di dalam perintah Tuhan, di dalam firman Tuhan. Saat itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Ada kisah lain seorang janda dengan 2 orang anaknya yang terlilit hutang dan mereka tidak tahu lagi bagaimana harus membayar hutangnya. Mereka datang kepada Nabi Elisa, lalu firman Tuhan lewat Nabi Elisa berkata, apa yang kau punya? Oh, aku hanya punya sebotol minyak. Lalu dikatakan, kumpulkan gentong-gentong, guci-guci minyak. Kumpulkan, pinjam dari tetangga-tetangga, pokoknya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Lalu tuangkan minyak yang sedikit itu ke dalam tempat-tempat itu. Mana bisa, mana cukup. Tetapi ibu ini taat. Dia lakukan. Dan mujizat kembali terjadi. Minyak itu dituang gak habis-habis. Sampai semua wadah yang terkumpul itu penuh baru berhenti. Tuhan menyediakan kuasanya. Tuhan siap mengerjakan perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Tetapi ingat, ada bagian kita. Dan bagian kita itu sesungguhnya kecil.
hanya selangkah. Tuhan tidak menuntut banyak. Tapi yang sedikit ini pun sering bagi kita sulit. Mari kita baca Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman Tuhan tidak jauh. Firman itu dekat. Pesan inti dari firman Tuhan ini ada di ayat 11 dan ayat 14. Kita perhatikan sekali lagi bagian itu. Saya bacakan ayat 11 dan 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kita perhatikan bagian ini dulu. Tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Melakukan firman Tuhan sukar atau tidak sih? Ada kesukarannya? Ada? Adalah, ada. Ya. Saya tidak mencoba berkata di sini melakukan firman Tuhan itu gampang kok. Tidak, tidak. Ada kesukarannya ya, betul. Ada tantangannya ya. Seringkali rasanya berat, iya, setuju. Banyak cobaannya, memang. Tetapi firman Tuhan berkata, firman itu tidak terlalu sukar. Artinya sesukar-sukarnya perintah Tuhan itu kita mampu melakukannya. Amin. Amin. Kita bisa melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Pasti. Seringkali orang jadi tidak melakukan firman Tuhan karena merasa firman itu terlalu sulit. Tidak mungkin bisa kita lakukan. Seringkali juga orang merasa melemahkan dirinya sendiri dengan berkata, wah aku gak bisa, aku ini manusia lemah, gak sempurna, memang dari dulu banyak dosanya. Ya kalau dari dulu banyak dosanya itu bertobat, selesai sudah, gitu loh. Jangan itu menjadi alasan untuk terus kita tidak melakukan firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan Roh-Nya sendiri di dalam dirimu untuk menuntun engkau melakukan firman Tuhan. Kok masih bilang, aku orang berdosa, aku enggak bisa. Lah terus untuk apa Tuhan Yesus mati di salib? Untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Dia menang supaya kita pun menang. Amin. Saudara dan saya bisa menang.
Karena Tuhan Yesusmu menang. Jadi jangan lagi mau dibodohi oleh roh jahat, oleh si penipu itu yang berkata engkau tidak akan pernah bisa melakukan firman. Sering orang suka bilang, oh tunggu kalau aku sempurna nanti ya aku di surga itu. Kalau sudah di surga nanti sempurna. Pernah dengar yang kayak begitu? Saya harap tidak ada lagi di antara kita yang akan berkata begitu. Kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Lalu yang kedua tentang sukar ini ya. Seringkali firman Tuhan itu enggak sukar sekalipun kita buat jadi sukar. Ini yang susah. Ya. Dibuat sukarnya bagaimana? Seringkali pikiran kita sendiri, bahkan kemudian itu menjadi tradisi kita. Tradisi yang menyulitkan. Contohnya, ini contoh yang di zamannya Tuhan Yesus dulu. Ya. Melakukan hukum Taurat itu sebetulnya enggak susah. Buat bangsa Israel berlaku hukum Taurat itu. Dan itu tidak terlalu sukar. Tetapi ada orang-orang yang namanya orang-orang Farisi itu. Yang sampai sekarang masih ada. Mereka jadi yang sekarang namanya Yahudi Ortodoks. Masih ada sampai sekarang. Mereka itu mengajarkan tradisi-tradisi. Katanya begini alasannya salah satunya. Oh firman Tuhan itu kudus harus dijaga supaya kita tidak sampai salah melakukannya. Lalu mereka bikin aturan-aturan sendiri yang makin bikin tambah sulit. Kenyataan orang makin tidak bisa melakukan. Ruwet saudara. Sampai bangun tidur mau pakai sepatu itu ada aturannya bayangkan. Pakai dulu yang kanan, tapi nggak boleh diikat dulu. Setelah itu pakai yang kiri, setelah itu kembali ikat yang kanan, lalu ikat yang kiri. Loh, ruwet loh, cuman pakai sepatu. Di dalam hukum Taurat nggak ada tertulis kalau mau makan harus cuci tangan. Nah ini yang jadi keributan dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Nanti saudara boleh baca di Matius 15 ya. Murid-muridnya Tuhan Yesus makan, sebelumnya mereka enggak cuci tangan. Lalu orang-orang Farisi marah. Lalu protes sama Tuhan Yesus. Murid-muridmu kok tidak cuci tangan? Seperti ajaran nenek moyang kita. Waduh. Cuci tangan tuh enggak ada di Alkitab. Aturan mencuci tangan tuh enggak ada di kitab Taurat. Enggak ada. Nah itu ajarannya siapa? Ya ajarannya mereka sendiri. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan kebiasaan atau tradisi kita malah menyulitkan kita melakukan firman Tuhan. Di zaman sekarang masih ada kayak begitu? Ada, karena manusia di segala zaman pasti punya tradisi. Saya bukan berkata di sini tradisi itu harus dibuang semuanya, tidak. Ya, setiap manusia punya budaya. Di dalam budaya itu ada tradisi. Yang jadi masalah adalah ketika tradisi mengalahkan firman Tuhan. Salah satu contohnya ya, untuk melakukan perintah Tuhan Yesus yang pertama untuk setiap orang yang percaya, yang bertobat. Itu aja seringkali jadi terhambat. Tahu yang saya maksudkan apa perintah Tuhan Yesus? Yang pertama kali untuk setiap orang percaya harus apa? Dibaptis. Saya sering menemui, terutama biasanya yang masih remaja ya, tapi sudah cukup umur untuk dibaptis.
Sudah cukup bisa punya kesadaran, oh aku manusia berdosa yang harus bertobat, aku harus terima Tuhan Yesus dan aku harus memberi dibaptis. Lalu dia sadar dan mau memberi diri dibaptis. Maka yang terjadi, mamanya, nak mau dibaptis? Bener, bisa kamu jalani semua isi Alkitab dari A sampai Z. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah baca semua atau belum? Sudah bisa jalani belum? Hafal enggak 10 perintah Allah? Ayo. Aduh. Firman Tuhan bilang, bertobat, percaya, memberi diri, dibaptis. Lo belum apa-apa sudah diancam duluan. Betul enggak? Banyak loh terjadi seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang justru menghambat kita melakukan firman Tuhan. Yuk, kita semua punya tradisi masing-masing. Diperiksa ya, yang tidak sesuai firman Tuhan, yang menghambat kita melakukan firman Tuhan, singkirkan. Jangan firman Tuhan kita buat jadi sulit. Ya. Lalu yang kedua di ayat 11 tadi dikatakan firman Tuhan tidak terlalu jauh. Firman Tuhan tidak terlalu jauh. Tidak terlalu tinggi. Saya punya sebuah cerita. Ini kejadian nyata di New Guinea. Ya, tahu Papua New Guinea? Jadi sebelah timurnya Papua. Nah, di pedalaman di sana suatu saat ada orang yang membawa hadiah untuk suku di pedalaman. Hadiahnya berupa jam matahari. Tahu ya jam matahari ya? Dia berfungsi ketika kena kena sinar matahari. Lalu timbul bayangan, bayangannya mengikuti gerakan matahari bisa menunjukkan waktu. Wah, buat mereka ini istimewa ini. Istimewa sekali, mereka belum pernah lihat. Wah, ajaib ya bisa kayak begini. Wah, ini berharga, harus dijaga. Apa yang mereka lakukan? Karena harus dijaga, bikin tembok, bikin atap, dibuatkan rumah. Tutup tembok kiri kanan depan belakang atas kasih atap. Lah terus berfungsi apa enggak itu jam matahari? Ya enggak. Berharga, iya berharga, tapi enggak ada gunanya. Yang bikin enggak ada gunanya siapa? Ya mereka sendiri. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun kita tiap hari, tiap langkah. Gunanya untuk menuntun, maka harus kita perhatikan, kita lakukan. Jangan ditaruh di tempat yang jauh. Masalahnya banyak orang memposisikan firman Tuhan terlalu tinggi. Bukan saya berkata firman Tuhan tidak kudus, firman Tuhan itu kudus tapi harus dekat. Banyak orang yang merasa wah saking sakralnya firman Tuhan. Disuruh mengucapkan aja gak berani. Dan merasa oh itu terlalu tinggi, gak bisa. Itu untuk urusan di surga, untuk urusan rohani, untuk orang-orang spesial. Gak bisa gitu. Aduh kalau firman Tuhan yang ini, waduh itu bukan buat saya terlalu tinggi. Buat itu orang-orang tertentu, orang pilihan. Dapat karunia khusus katanya. Siapa yang bilang? Firman Tuhan untuk kita semua. Tanpa terkecuali. Ada yang bilang sama saya begini. Suatu saat kami berdiskusi. Lalu orang itu berkata, waduh repot
Loh, repot kenapa? Lah kalau semua orang pikirannya kayak kamu, damai sudah dunia ini, nggak ada perang, nggak ada rampok, nggak ada apa. Kayal wis, nggak mungkin. Loh, kan aneh. Jadi firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran itu katanya kayal. Karena ini bumi. Banyak orang berdosa, semua ya punya dosa, semua salah. Semua ya banyak yang jahat. Jadi tidak bisa, itu kayal firman Tuhan. Loh, saya harap kita tidak akan pernah berpikir seperti itu. Kalaupun sekeliling kita semua tidak melakukan firman Tuhan, mari kita mulai dengan diri kita. Firman itu dekat untuk kita lakukan. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Seperti saya katakan tadi, memang ada kesukarannya, ya. Bagaimana supaya kita bisa lakukan? Di ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Sangat dekat. Ya, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman itu harus dekat, ada di dalam mulut kita. Coba kita koreksi mulut kita. Dalam sehari berapa kali mulut kita mengucapkan firman Tuhan? Dalam seminggu berapa kali mulut kita membicarakan firman Tuhan? Baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang di sekitar kita. Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 16 mengajarkan begini. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini ajarannya Paulus untuk jemaat, bukan untuk pendeta-pendeta. Bukan untuk penginjil-penginjil, bukan. Bukan untuk penatua jemaat, bukan. Untuk seluruh jemaat. Ya. Di situ dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Ya. Perkataan Kristus, firman Tuhan, diam di antara kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Boleh toleh kanan kiri, walaupun physical distancing tapi masih bisa noleh. Ya. Bilang, ajari aku ya. Ajari aku ya. Loh iya loh. Ayo, seringkali orang berkata, wah itu gak bisa itu. Mau ngomong firman Tuhan merasa takut. Aduh katanya nanti kalau salah tambah sesat tuh. Kita jangan takut-takut sendiri. Ya, merasa gak layak ngomong firman Tuhan. Siapa yang bilang ini loh perintah Tuhan. Ini firman Tuhan. Ayo, kalau mulut kita selalu memperkatakan firman Tuhan, hari-hari kita diwarnai firman Tuhan. Nuansa hidup kita, nuansa firman Tuhan. Efesus 5 ayat 18 sampai 19.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Perkataan dari mulut kita itu isinya mazmur atau perkataan orang mabuk. Saya yakin di sini nggak ada yang mabuk-mabukan, tetapi mabuknya seringkali berubah wujud. Kalau dulu ini mabuk anggur, mabuk minuman keras. Kalau sekarang mabuk sinetron, mabuk berita. Loh ya, ada loh mabuk berita. Mabuk gosip. Begitu ketemu yang dibahas, itu dia. Ya. Kalau seperti itu nanti warna hidup kita ya gosip gitu kan. Mari kita penuhi dengan firman Tuhan. Supaya warna hidup kita adalah firman Tuhan. Itu ya, dari mulut kita. Kemudian soal hati sekarang, hati ya. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hati itu bicara apa sih? Perasaan. Perasaan apa? Punya kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Punya rasa cinta akan firman Tuhan. Dan punya rasa cinta akan Tuhan yang berfirman. Kalau hati kita demikian, kita pasti melakukan firman Tuhan. Ya. Terima dalam hati kita, ya aku mau. Mari kita renungkan. Maukah kita melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh? Firman itu dekat. Mari kita teduhkan hati sejenak. Ambil kesempatan saat ini engkau berbicara dengan Tuhan. Kalau selama ini engkau merasa engkau belum melakukan firman Tuhan, mari bertobat saat ini, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Dia berikan kuasanya untuk engkau bangkit, engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau taat Tuhan. Bapa, kami mau taat kepadamu. Tolong kami Tuhan. Taruhlah perkataan-Mu di dalam hati dan di dalam mulut kami. Sehingga setiap hari yang mewarnai hidup kami adalah firman Tuhan. Tolong tangan kami mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Tanpa terkecuali. Biar dengan segenap hati kami lakukan firman-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu akan terjadi di dalam hidup kami. Kami akan melihatnya. Kami akan merasakannya. Dan kami akan menyaksikannya kepada semua orang. Bahwa Engkau Allah kami yang nyata. Yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada sebuah lagu sekolah minggu saudara.
T. Oh, yang di belakang saya bisa. T. Saya mau. T taat. Ya nyanyi semua yuk. Taat taat. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Ya, cuman 4 huruf, gampang. Taat. Selamat melakukan firman Tuhan. Siapa mau taat? Siapa mau taat? Saya. Wah, belum semua angkat tangan. Berarti belum ini. Siapa mau taat? Saya juga mau taat. Kita nyanyikan ya sekali lagi. Taat. Kita mau sama-sama berjuang. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk negara yang kita kasihi ini. Di poin yang pertama nanti Kak Evata akan berdoa untuk COVID yang semakin meningkat di hari-hari ini setelah mudik pada saat Idul Fitri yang lalu. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh ada penurunan daripada COVID ini. Kemudian yang kedua, Kak Ati akan berdoa untuk persiapan pemilihan presiden yang akan datang. Hari-hari ini sudah mulai gencar dengan memperkenalkan calon-calon yang akan maju ke kursi presidenan. Saudaraku, dengan sepakat saya undang semuanya untuk berdiri. Kita satukan hati kita berdoa buat bangsa ini. Silakan Kak Evata Tuhan, berdoa. kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya ada campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang bekerja di bangsa ini. Amin. Jikalau saat ini Bapa, kami melihat tren kenaikan kasus COVID ini yang meningkat Tuhan. Saat ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hentikan kenaikan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terus bekerja di bangsa ini. Kami percaya akan ada penurunan angka kenaikan COVID ini Tuhan. Ya. Kami percaya akan ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, melalui tangan para tenaga medis, melalui vaksin yang telah terdistribusi, akan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami tidak hanya berharap kepada yang lain, harapan kami hanya kepadamu. Amin. Kami percaya Tuhan, COVID ini akan segera berlalu dari negara kami, dari dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami membawa situasi perpolitikan di bangsa kami. Pemilihan presiden masih terjadi di tahun 2024. Namun mulai saat ini situasi politik terus bergerak. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu
Kiranya Tuhan memberikan kepada bangsa kami hati yang tulus, pikiran yang jernih, sehingga kami dijauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan-kepentingan partai politik tertentu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa si jahat yang mau ikut campur dalam masalah ini, kami hentikan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesatuan hati, kerukunan terjadi atas bangsa kami. Jika ada beberapa calon yang sudah mulai muncul, Tuhan, kiranya Engkau kuduskan hati mereka, Engkau kuduskan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan umat-Mu berdoa, kami minta kepadamu ya Bapa, pilihkan kepada kami seorang pemimpin yang baik, yang berjiwa nasionalis, yang memiliki dasar ideologi Pancasila, yang cinta NKRI dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah buat bangsa kami, dan Kau pilihkan kepada kami pemimpin yang unggul dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita memberkati Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan sungguh-sungguh nyata atas Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita bersuara, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Engkau Tuhan nyata atas bangsa kami, atas tanah air Indonesia Tuhan. Masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Masyarakat di bangsa kami Tuhan menjadi masyarakat yang taat akan pemerintah kami Tuhan. Biarlah keamanan Tuhan sungguh-sungguh nyata atas bangsa ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan, atas tanah air kami Tuhan. Biarlah Indonesia diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bagi saudara yang ada di dalam ruangan ini yang sedang mengikuti ibadah di tempat ini. Setelah pulang nanti bisa memasukkan persembahan di kotak yang berwarna putih yang ada di depan. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan juga untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami, Engkau menguduskannya. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang berulang tahun, saya mengundang semuanya untuk saudara yang berulang tahun maupun merayakan ulang tahun pernikahan untuk berdiri di tempat. Kami akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Akan berdoa buat yang berulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih pula untuk rancangan terbaik
yang sudah Tuhan taruh di dalam diri mereka. Bersama-sama pada saat ini kami berdoa agar seluruh rancangan Tuhan yang indah itu terjadi dengan sempurna dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap mereka agar Tuhan menuntun langkah-langkah hidup mereka. Setiap hari mereka berada di dalam tuntunan Roh Kudus untuk mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang mereka kerjakan, dan biarlah semua itu boleh mendatangkan keberhasilan. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang mungkin saat ini berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan memberkati pernikahan mereka. Kekudusan pernikahan ada di dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, suami istri makin hari makin saling mengasihi, saling mencintai, dan mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka agar keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Suami istri bersepakat untuk mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga mereka diberkati dengan rezeki yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari semua jemaat, saya undang untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu, terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita selalu rindu ada di dalam hadirat. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku setua. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tunggu. Kasih karunia Allah Bapa yang Maha Kuasa menyertai kamu. Kekuatan dan penyertaan Tuhan Yesus ada padamu. Persekutuan Roh Kudus makin akrab, dan makin nyata di dalam kehidupanmu hari ini selama-lamanya. Amin. Revival. Revival, revival, revival in this land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in this land. Revival, 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 revival in this land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in this land. There is revival. There is revival. There is Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Saya percaya saudara telah menikmati berkat-Nya. Berikut ini kami sajikan informasi sepekan. Buat papa dan mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 sampai 10.30 online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC dan onsite di GBI IRC. Mari berdoa bersama dalam ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC dan onsite di GBI IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, buat para pemuda, yuk ikutan ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 onsite di GBI IRC dan online melalui grup WhatsApp Youth IRC. Dan tentunya Blessing Revival akan tetap hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC dan onsite di GBI IRC.